Mana uangnya, Pak? Gua udah pegang bukti dalam persidangan. Hei, kau pulangkan uang bosku atau nyawa kalian berdua jadi taruhannya. Lu pikir lu gampang mengambil duit gua? Hah? Cepat pulangin. Aku udah bilang dari awal, jangan pungut itu anak. Tolong Mas, jangan ngomong begitu soal anak kita. Biar bagaimanapun Intan itu sudah seperti anak kandungku. Dia itu cuma anak pungut, ngerti gak sih kamu? Tan! Tan! Intan! Tan! Sayang! Intan! Intan mau kemana lu? Mau kemana sayang? Mau pergi aja ya, Bu. Intan memang tega ninggalin ibu. Intan gak sayang sama ibu. Tapi kan ibu bukan ibu kandungnya Intan, Bu. Jangan ngomong gitu sayang. Ibu gak pernah anggap kamu itu. Ibu sayang Intan seperti anak kandung ibu sendiri. Jangan pergi ya nak. Ibu mohon, ibu sayang banget sama Intan. Tapi Intan mau nyari orang tua kandung Intan, Bu. Jangan sayang, udah ada ibu nak. Jangan pergi ya nak. Ibu mohon sayang. Tapi Intan mau pergi. Jangan sayang. Bapak Ya udah Allah. jahat, Bu. Ya Allah sayang Intan. Intan. Anggi. Ternyata kamu dalang dari semua ini. Awas kamu. Gak apa-apa nak. Maaf, adik nggak apa-apa. Gak apa-apa Pak. Alhamdulillah gak apa-apa. Saya juga minta maaf sampai kejadian ini. Saya yang minta maaf. Anak saya nyebrang sembarangan. Ya, nggak apa-apa ya, Dek. Ya, Makasih ya Pak. ya, sama-sama. Saya. Gak apa-apa nak. Kalau cucu saya masih ada, kira-kira seperti anak itu usianya. Anggi! Anggi! Iya, Pak. Kenapa, Pak? Berani tanya apa? Baru sekarang Papa tahu kamu dalang dari semua ini. Papa tega banget sih nuduh aku. Aku kan juga sedih kehilangan Nadia, Pak. Papa tahu kamu dalang dari penculikan anak kamu sendiri. Berani kamu. Apa buktinya? Kamu lihat ini. Kamu lihat ini. Sialan. Kenapa mereka ngelaporin ini? Di mana sekarang anak itu kamu sembunyikan? Jawab. Aku udah bilang dari dulu, Pak. Aku gak mau anak itu. Aku malu, Pak. Lalu... Astagfirullahaladzim. Pak Herman. Pak sadar, Pak. Pak Herman. Neng Anggi ini Bapak, Neng. Cepet bawa ke dokter, ayo, Neng. Gak, Bi. Biarin aja. Enggak, Neng, ayo, Neng. Bawa ke dokter, Bapak, ayo, Neng. Udah biarin aja, Bi. Saya gak peduli sama Bapak. Pak Herman. Sadar, Pak Herman. Pak, tolong. Tolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Beneran ya? Yang bikin Pak Herman meninggal itu anaknya sendiri?
Mbak Anggi bukan? Saya dengar-dengar sih begitu. Lihat saja, Mbak Anggi nggak hadir di pemakaman. Bisa jadi anak durhaka ya dia mah. Bukan jadi anak durhaka lagi, yaitu ibu yang paling kejam. Maksud akang teh naon? Iya, saya dengar rumor katanya penculikan anaknya Mbak Anggi 8 tahun yang lalu pelakunya ibunya sendiri. Wah, gak nyangka ya. Iya. Pak, mohon maaf Fatima mau tanya. Bapak-bapak dapat info itu dari mana ya? Saya tahu dari orang, Neng. Tapi masalah betul dan tidaknya mah Akang nggak tahu. Ya udah, terima kasih ya. Iya, mari, Neng. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan aja omongan orang di pemakaman itu kagak bener, Fat. Iya Umi, semoga aja apa yang mereka omongin itu nggak bener ya. Lagian mana ada sih Umi ibu yang setega itu sama anaknya. Ya sebetulnya mah kagak boleh begitu tuh, Neng. Karena anak itu kan amanat. Orang yang tidak bisa pegang amanat itu sama aja imannya tidak sempurna. Sebab Rasulullah pernah berkata, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak bisa pegang amanat. Ya kita doain aja buat keluarga Pak Herman. Mudah-mudahan rumor itu kagak bener gitu aja, Fat. Ini nasinya. Pak, kita ambilin ya Pak. Nggak usah. Saya bisa ambil sendiri. Pak, apa kamu benar-benar tidak bisa terima Intan? Sudah 8 tahun, Pak, kita bersama Intan. Bisa diam nggak kamu? Saya lagi nggak mau bahas dia. Sayang. Pak, Kak lihat Intan, Pak. Semenjak dia tahu dia bukan anak kita, dia sedih terus, Pak. Kasian. Kamu bilang kasian? Kamu nggak kasihan sama aku yang tiap hari denger omongan tetangga soal Intan? Nggak kasihan? Kamu lebih kasihan sama anak pungut itu. 8 tahun kamu rawat dia. Katanya supaya buat pancingan. Mana? Buktinya kamu nggak hamil-hamil juga sampai sekarang. Yang saya mau di rumah ini adalah anak dari hasil rahim kamu sendiri. Bukan anak pungut. Paham? Ya Allah. Kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba yakin Engkau tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak. Saya bisa membuka wasiat almarhum Pak Herman setelah 7 harinya. Kenapa harus 7 hari? Emang apa bedanya sekarang sama 7 hari? Sama kan? Neng Anggi, mendingan juga ikutin apa kata Pak Beni. Bi, dia mesti ikut campur. Maaf Neng Anggi, bukannya Bibi itu lancang. Bibi diem. Pak, tolong ya dibuka sekarang ya. Ya sudah, saya bacakan sekarang wasiatnya. Harta peninggalan almarhum Pak Herman berupa aset tanah dan properti di sejumlah tempat. Dan juga rumah ini dan deposito senilai 10 miliar. Diberikan ke saya kan Pak? Maaf Pak, sebentar. Saya ulangi lagi ya Mbak ya. Harta peninggalan almarhum Pak Herman berupa aset tanah dan properti di sejumlah tempat. Dan juga deposito senilai 10 miliar. Diberikan kepada Nadia cucu almarhum. Nadia? Nadia gimana? Nadia itu nggak ada, Pak. Maaf, Mbak. Saya hanya membacakan wasiat almarhum. Terus buat saya apa dong? Wasiat almarhum, Mbak Anggi akan
mendapatkan hak warisnya jika Mbak Anggi menemukan Nadia dan merawatnya layaknya seperti ibu kandung pada anaknya. Enggak. Ini enggak benar, Pak. Dia udah hilang 8 tahun lalu, Pak. Saya mau cari kemana? Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya hanya menyampaikan wasiat ini dan memproses sesuai aturan hukum. Itulah tugas saya. Dia. Mama akan cari kamu sampai dapat. Mama harus dapetin semua warisan kakek kamu. Harus. Astagfirullahaladzim. Bisa hati-hati gak sih kamu? Lama-lama perabot di rumah ini pecah semua gara-gara kamu. Ya Allah, Mas. Apaan sih, Mas? Cuma kayak gini pecah aja, namanya juga anak-anak. Cuma kayak begini pecah. Namanya juga anak-anak gini nih, seperti ini. Anak macam begini selalu kamu bela-belain. Jadinya kayak begini, anak pengrusak. Aku bukan ngebelain, Mas. Intan ini nggak sengaja. Ya udahlah ya, Mas, tinggal dibersihin. Oh, sama aja kamu sama anak kamu itu. Loh. Barjo. Ya, Bu. Kamu saya bayar untuk cari lokasi ini. Nih, kamu lihat backgroundnya. Kamu pasti tahu. Cari sampai ketemu. Ibu Anggi, masalah foto ini udah 8 tahun yang lalu, Bu. Mungkin tempat dan lokasi sudah banyak perubahan, Bu. Ya tapi masa nggak ada yang sama? Pasti ada yang sama. Terus satu lagi, itu anak ada tanda di lengan sebelah kiri. Jadi itu patokan kamu untuk cari dia. Baik, Bu. Secepatnya saya cari, Bu. Ya buruan. Gara-gara wasiat ini, aku harus cari lagi tuh anak. Stop. Bang, gimana kalau kita cari ke sana, Bang? Oke. Ayo kita ke sana, yuk. Gimana? Udah ada titik terang belum? Saya sudah keliling dari tadi pagi, Bu. Tapi lokasi tempat Nadia dibuang belum saya temukan, Bu. Tapi ini ada satu lokasi yang benar-benar mirip, Bu. Benar-benar mirip, Bu. Gimana sih? Cari begitu aja nggak bisa. Ibu Anggi, ini kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu, Bu. 8 tahun yang lalu. Jadi tempat semua udah berubah, Bu. Saya nggak mau tahu. Kamu harus cari sampai dapat. Kirim sekarang ya. Bro, sekarang foto-foto semua buat dokumentasi. Oke, baik, Bang. Bener deh lokasinya. Jadi Mbak Anggi itu mencari anak kandungnya hanya untuk harta warisan. Ya sepertinya sih begitu, Neng. Bibi juga bingung gimana ya, Neng Aisyah. Astagfirullahaladzim. Seorang anak harusnya itu dibesarkan, dirawat, tapi ini malah dibuang. Dan sekarang mau dicari hanya untuk harta warisan. Kepentingan ibunya sendiri. Ya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, pada ngumpul ada apa nih? Ini Umi, katanya Bu Anggi mau ambil anaknya lagi. Bagus dong. Berarti dia udah nyesel atas perbuatannya, Neng. Bukan begitu Umi, tapi Mbak Anggi itu mencari anak kandungnya hanya untuk harta warisan. Karena almarhum bapaknya meninggal dan meninggalkan semua warisannya hanya untuk cucunya, Umi. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama Neng Anggi. Amin. Menurut Umi bagaimana jika seorang ibu membuang anak lalu ingin mencarinya lagi hanya untuk mencari harta warisannya, untuk kepentingannya. Sedangkan anaknya itu masih sangat kecil. Ya kalau menurut Umi kagak boleh, Neng. Karena anak itu juga termasuk amanat yang Allah titipkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Artinya, inna aradnal amanata, kata Allah. Aku tawarkan amanat. Alas samawati terhadap langit, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi mereka nggak mau menerima. Wa asfaqna minha, mereka takut untuk menerima amanat itu. Wa hamalahal insan, dan anehnya manusia yang justru menerima titipan amanat itu yang berupa anak. Jangan salah, Neng ya. Anak itu di samping amanat, anak itu juga termasuk rezeki loh. Makanya kita wajib syukur. Betul, Umi. Umi, ya udah, Fatimah mau minta izin sama Umi. Fatimah mau bantuin Bisri untuk cari anaknya Mbak Anggi, boleh kan Umi? Boleh, boleh. Kalau begitu, Aisyah juga ikut ya? Boleh, boleh. Tapi ingat ya, cuma sekedar bantuin nyariin. Jangan ikut campur urusan mereka ya, Neng ya. Iya, Umi. Yuk, Neng. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam.